Langit pagi ini begitu cerah, seperti keadaan hati Samsuri sekarang. Pria 29 tahun asal Jawa Timur, sudah 2 tahun bekerja sebagai penjaga ruang jenazah di sebuah rumah sakit daerah. Badannya tegap, wajahnya keras, tapi siapa sangka dia sebenarnya penakut, apalagi kalau sudah sendirian malam-malam. Ruang jenazah itu berada di bagian paling belakang rumah sakit, bangunan tua peninggalan era 70-an, berdampingan dengan lorong steril yang panjang dan sepi. Lampunya sering kedap-kedip, cat dinding mulai terkelupas, dan di sudut lorong masih tercium bau formalin yang menusuk setiap kali malam tiba. Udara di ruangan itu jadi lebih dingin dari biasanya. Peti-peti jenazah ditata rapi di lemari pendingin besar dengan suara mesin bergetar lembut namun terus-menerus. Di salah satu sisi ruangan ada pintu besi kecil menuju ruang arsip, tempat menyimpan catatan otopsi lama. Tak banyak yang berani ke sana karena katanya malam tertentu terdengar suara alat bedah jatuh sendiri. Padahal ruangan terkunci. Samsuri biasanya duduk di kursi plastik di depan ruang itu, menatap jam dinding yang berjalan lambat. Suara langkah perawat di lantai atas sesekali terdengar, tapi begitu jarum jam lewat tengah malam, hanya ada desing kulkas jenazah dan dengung lampu neon yang menemani. Di pojok ruangan ada papan nama kecil bertuliskan ruang jenazah, dilarang masuk kecuali petugas. Tulisan itu sudah pudar tapi tetap memberi hawa aneh, seolah mengingatkan bahwa tempat itu bukan ruang bagi yang hidup. Malam Jumat Kliwon tiba, langit tampak murung. Gerimis kecil menetes di atas helm Samsuri ketika ia mengendarai motornya menuju rumah sakit. Jalanan licin, lampu-lampu kota terasa sayu. Di dadanya ada rasa was-was yang susah dijelaskan, campuran antara takut dan pasrah. Tapi cicilan motor tak bisa ditawar, pikirnya. Ia tetap harus jaga malam itu. Sampai di pos belakang, suasana rumah sakit sudah sepi. Hanya ada cahaya redup dari lampu lorong panjang yang mengarah ke ruang jenazah. Samsuri duduk di kursi plastiknya, menggigil bukan karena dingin, tapi karena bayang-bayang yang menari di dinding akibat lampu berkedip. Jam menunjukkan 1:30 dini hari. Ia berdiri, berkeliling, memeriksa ruangan seperti biasa. Semua laci pendingin tertutup, papan nama jenazah masih rapi. Tapi udara terasa aneh. Angin berhembus dari arah pintu arsip, membawa aroma yang tak asing. Melati. Samsuri menelan ludah. Menghalusinasi, gumamnya. Tapi semakin lama, bau itu makin kuat, menusuk hingga dada. Ujung rambutnya berdiri. Ia memutuskan kembali ke pos, tapi langkahnya terasa berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Saat itulah, dari arah pintu ruang jenazah, terdengar suara berderit pelan. Pintu besi itu terbuka sedikit, dan di baliknya berdiri sosok perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih. Wajahnya pucat dengan darah mengering di pelipis. Samsuri membeku, matanya membulat, napasnya tercekat, badannya tegap,
tapi nyalinya runtuh seketika. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti dipaku di lantai. Perempuan itu tak bergerak, hanya menatap lurus ke arahnya. Bau melati makin pekat, lampu lorong berkedip cepat, dan mesin pendingin jenazah tiba-tiba berdengung keras seperti meraung. Samsuri menutup mata sambil menunduk berharap semua itu hanya mimpi. Tapi saat ia membuka matanya lagi, pintu ruang jenazah sudah terbuka lebar dan tak ada siapapun di sana. Samsuri akhirnya berlari sekencang-kencangnya keluar dari lorong jenazah. Nafasnya terengah, keringat bercucuran. Meski udara malam begitu dingin, sepatunya memantul keras di lantai koridor yang sunyi. Sementara bayangan tubuhnya bergoyang di bawah cahaya lampu yang berkedip. Sampai di halaman belakang rumah sakit, ia langsung menuju pos satpam depan yang jaraknya hampir 100 meter dari ruang jenazah. Di sana duduk Pak Darto, satpam senior yang sudah belasan tahun kerja di rumah sakit itu. Tubuhnya kecil, tapi wajahnya tenang. Melihat Samsuri datang terburu-buru dengan wajah pucat, Pak Darto hanya mengernyit. "Loh, Sam, kowe kenopo? Koyo dioyok setan tok." Samsuri langsung duduk, menatap kosong, masih terengah. "Pak, aku diwerui wong nang ruang jenazah, wajah putih medeni." Pak Darto malah tertawa keras. Tawa tuanya bergema di antara suara gerimis yang makin reda. "Hahaha, wis tak enteni. Iki mbien jer kowe ora wedinan. Tapi saiki kowe kino kualat Sam." Samsuri melotot, separuh malu, separuh masih takut. "Maksud pripun, Pak?" Pak Darto menepuk bahunya pelan. "Kowe lali, Sam, mbien kowe tau ngomong soal mental, aku ora usah ditakoni. Iyo kan?" Ia mengedipkan mata sambil tersenyum tipis. "Sing penting ojo ngomong gaya maneh, Sam kamar kuidu sing jaga. Tapi ora kabeh makhluk sing kowe bisa weruh." Samsuri terdiam lama, matanya menatap hujan yang mulai reda. Rasa takutnya perlahan tergantikan rasa segan. Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum kecut. "Iyo, Pak, kapok aku." Pagi pun tiba, matahari mulai menyinari atap rumah sakit yang basah. Samsuri masih di pos depan, kini lebih tenang, duduk bersama Pak Darto sambil ngopi hitam panas, menghisap rokok pelan-pelan. Tapi sesekali aroma melati samar masih tercium di antara asap kopi dan hujan yang baru berhenti. 3 minggu kemudian, Samsuri mendapat giliran jaga malam di ruang IGD. Malam itu, suasananya agak ramai. Beberapa pasien baru datang karena kecelakaan jalan raya. Bau obat dan cairan antiseptik menusuk hidung. Lampu-lampu putih terang benderang. Tapi entah kenapa, dada Samsuri terasa berat. Seolah ada yang mengawasi dari balik tirai. Saat sedang keliling, pandangan Samsuri tertuju pada satu ruang kecil di pojok IGD. Di balik kaca, terlihat seorang pasien laki-laki berbaring meringkuk kesakitan. Wajahnya pucat, selang infus masih terpasang di tangannya. Tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar seperti berusaha memanggil seseorang. Naluri Samsuri langsung tersentak.
Ia berlari memanggil suster jaga. "Suster, itu pasien di ruang pojok kenapa? Kok kesakitan banget?" tanya Samsuri tergesa. Suster muda yang berjaga malam itu menatap Samsuri dengan wajah heran. "Pasien mana, Pak Samsuri? Ruang pojok itu kosong. Nggak ada siapa-siapa. Yang di situ tadi sore sudah meninggal." Samsuri tertegun. Ia menatap lagi ke arah ruang pojok itu. Tapi kini tempat tidur kosong. Tirai diam tak bergerak. Hanya bunyi detak jam dan suara mesin oksigen dari ruangan lain yang terdengar. Tangannya bergetar. Napasnya memburu. Ia menelan ludah pelan. "Tadi jelas aku lihat dia masih gerak," gumamnya lirih. Malam itu, Samsuri memilih duduk di depan IGD sambil memandangi hujan yang mulai turun lagi. Kopi hitam di tangannya sudah dingin, tapi pikirannya masih berputar pada wajah pasien yang tadi ia lihat. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua kejadian aneh ini memang karena pekerjaannya atau karena sesuatu sedang memperhatikannya sejak lama. Sudah hampir seminggu Samsuri tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam bayangan pasien yang kesakitan itu muncul di pikirannya saat sedang duduk di warung kopi depan rumah sakit. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Dari seberang terdengar suara Rama, teman lamanya semasa sekolah dulu. "Sur, aku lagi buka proyek di luar kota. Kerjaannya nggak berat, cuma jagain gudang logistik. Gajinya lumayan, bahkan bisa 2 kali lipat dari sini," kata Rama dengan nada santai. Samsuri terdiam beberapa saat, menatap gelas kopinya yang mengepulkan asap tipis. Entah kenapa, kata "keluar kota" terdengar seperti jalan keluar dari semua kegelisahan yang menghantuinya selama ini. 2 hari kemudian, Samsuri sudah berada di dalam bus ekonomi menuju kota pelabuhan. Di Jawa Timur, bagian utara, tas ransel hitam dan termos kopinya tergeletak di samping kaki. Jalanan basah, lampu jalan memantul di aspal. Ia melihat keluar jendela. Bayangan pepohonan lewat seperti film yang berputar. Dalam hati, ia berdoa, semoga tempat barunya lebih tenang. Tanpa suara mesin ketik, tanpa bau melati, dan tanpa tatapan kosong dari balik tirai. Gudang tempatnya bekerja ternyata besar, berdiri di antara rawa dan jalan utama. Bangunannya dari beton tua, catnya mengelupas di beberapa bagian, tapi di dalamnya penuh dengan tumpukan kardus barang ekspor. Hanya ada 4 pekerja lain, semuanya penjaga malam juga. Rama menepuk bahunya. "Tenang, Sur, di sini sepi, tapi aman. Kita tinggal gilir jaga aja. Yang penting jangan keluyuran ke sisi timur gudang ya," katanya dulu. Bekas area pabrik tua. Samsuri hanya mengangguk. Ia tak ingin tahu banyak. Dalam pikirannya, uang dan ketenangan sudah cukup. Malam pertama terasa biasa. Hanya suara jangkrik dan gemericik air dari parit kecil di belakang gudang. Samsuri duduk di depan pos sambil menyeruput kopi hitam. Lampu bohlam menggantung di atas kepala. Goyah tertiup angin. Namun sekitar jam 1 dini hari, angin berhenti. Udara terasa aneh, seperti ada tekanan berat di dada. Dari sisi timur gudang, terdengar bunyi logam bergemerincing. Samsuri berdiri, menyorotkan senter,
tapi tak ada siapa-siapa. Kardus dan tong besi berjejer diam, hanya bau lembab yang menusuk hidung. Ketika hendak kembali ke pos, tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari arah pintu timur. Suara itu seperti memanggil pelan, "Samsuri." Lututnya melemas. Ia tahu betul suara itu. Suara pasien yang dulu ia lihat di ruang IGD. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek, senter di tangannya berkedip pelan, lalu padam total dalam kegelapan. Samar terlihat bayangan tubuh pucat berjalan mendekat di antara tumpukan kardus. Samsuri berlari sekencang mungkin ke arah pos, menutup pintu dan memeluk lutut di pojokan sampai azan subuh berkumandang. Saat matahari muncul, Rama datang dengan mobil pick-up, membawa sarapan dan rokok. "Sur, mukamu pucat banget, nggak tidur?" "Ya," tanya Rama heran. Samsuri hanya tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, cuma capek." Dalam hati, ia tahu mungkin kemanapun ia pergi, bayangan itu akan selalu menemuinya. Seolah ada sesuatu yang menempel sejak malam Jumat di kamar jenazah dulu. Sesuatu yang tidak ingin ditinggalkan sendirian. Hari-hari berlalu, tapi setiap kali angin bertiup pelan dari arah timur, Samsuri selalu mencium samar bau melati yang sama. Ia menatap jauh ke cakrawala, berharap bisa benar-benar bebas